Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Rabbi minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim wa alin wa ashabin wa kullin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, kita lanjutkan masih ngaji surat Kahfi. Ini pada ayat yang ke-27 sampai ayat ke-31 yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya lebih menekankan pada taujihatun din Nabi sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina tilawatal Qur'ani was sabri ala mujalasatil fuqara'i wa idhari kaunil hakim min indillah. Jadi pada ayat yang kan kita baca 27 sampai 31 ini tekanannya adalah pada taujihat. Taujihat itu kayak semacam arahan ya. Arahan atau motivasi gitu, panduan bagi Nabi dan para mukminin, orang-orang mukmin. Tentang apa? Tentang tilawatil Quran, tentang membaca Al-Quran, bagaimana kita dianjurkan atau seharusnya membaca Al-Quran. Lalu was-sabri ala mujalasatil fuqara. Yang kedua adalah sabar untuk mujalasah. Mujalasah itu membarengi, ya, menyertai, membersamai mujalasah terhadap orang-orang yang fakir. Lalu yang ketiga dalam ayat ini, idharu kaunil haqqi min indillah, mempertegas, menampakkan bahwa kebenaran, kaunil haq, ukuran dan standar sebuah kebenaran itu adalah min indillah, kebenaran itu dari Allah, dan yang berhak membuat ukuran-ukuran sesuatu itu benar apa tidak adalah Allah itu. Ini yang menjadi fokus atau menjadi tema utama di dalam ayat yang ke-27 sampai pada ayat ke-31 dalam surat Kahfi. Jadi taujihat, arahan, pandangan, ya, panduan dari Allah terhadap pada kanjeng Nabi dan orang mukmin tentang beberapa hal tadi. Tilawatil Quran, lalu yang kedua sabru ala mujalasatil fuqara, yang ketiga adalah idharu kaunil haqqi min indillah. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasfir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Yang tadi ya, tema tentang kebenaran.
Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghiitsu yughaatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqan. Kebalikannya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabrakim muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat sawab wa hasunat murtafaqa. Itu ayat yang kita baca. Yang tadi itu tema pokoknya adalah tiga aspek tadi yang menjadi panduan. Oke, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Wasfir nafsaka, ayat ke-28. An Salman al-Farisi qala dawu sapa Salman. Ja'at datang sopo al-mu'allafatu al-qulubu ila Rasulillah. Ja'at teko sopo al-mu'allafatu orang yang mu'allaf, yang masih harus dimotivasi, diperkuat. Mu'allaf itu orang yang perlu didorong, perlu dimotivasi untuk terus memperkuat keimanan, keislamannya. Apa al-qulubu piro-piro hati ila Rasulillahi maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uyainah bin Hisn, namanya adalah Uyainah bin Hisn. Wal Aqra bin Habis wa dhu wahmin, lan dhu wahmin. Faqalu, maka ketiganya berkata, ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril majlisi wa nakhaita anna haula'i warwaha jibabihim ya'nuna Salmana wa Aba Dzarrin wa fuqara al-muslimin wa kanat alaihim jibabus sufuf wa lam yakun alaihim ghairuha jalasna ilaika wa hadasnaka wa khadna anka. Jadi ada sekelompok sahabat yang masih mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Yang masih baru masuk Islam. Yang mereka ini masih perlu diperkuat, dimotivasi tentang keimanan dan keislamannya itu. Nah, mereka bertiga ini, ada sahabat Uyainah, Aqra, ada Dzulwahmin. Datang pada Kanjeng Nabi, lalu mengusulkan pada Nabi agar Nabi itu kerso gitu ya, mau untuk berada di dalam majelis atau ya sering kumpul-kumpul dengan mereka-mereka yang mu'allaf ini, yang pada posisi yang masih belum terlalu kuat keimanannya. Yang kedua, secara sosial mereka yang tidak terlalu mampu secara ekonomi, secara sosial itu. Lalu turun ayat ini, fa anzalallahu ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Ini ayat ini diturunkan. Watlu lan moco, dia membacakanlah kamu Muhammad ma uhiya ilaika, sesuatu yang diwahyukan. Nah itu ya ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada kamu Muhammad. Mir rabbika, dari Tuhan kamu, ay minal Quran. Ya, mereka minta iti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Awalnya mereka itu minta begitu. Meminta untuk supaya dicarikan Al-Quran yang berbeda gitu ya. Yang tidak seperti yang disampaikan itu. I'ti bi Qur'an ghairi hadza aw baddilhu. Lalu Allah memberikan penegasan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Oke, lalu kemudian la mubaddila li kalimatihi. La mubaddil itu tidak ada yang merubah li kalimatihi ay li ahkamihi.
Jadi terhadap isi Al-Quran, tidak boleh ada yang melakukan perubahan, mengganti, merubah. Lam baddila li kalimatihi. Jadi kalimatihi itu adalah ahkamihi. Jadi yang berhak untuk menetapkan dan merubah hukum itu ya hanya Allah. Lam baddila li kalimatihi. Dalam penafsiran ini adalah aila mughayyira li ahkamihi. Tidak ada yang punya otoritas atau kewenangan untuk menggantikan hukum itu ya kecuali Gusti Allah. Maka lalu berlaku satu prinsip dalam hukum, bahwa sebuah hukum, undang-undang atau ketetapan hukum yang berhak merubah itu ya yang punya otoritas menetapkan hukum itu. Jadi kalau itu hukum agama ya Gusti Allah yang berhak untuk merubah. Kalau itu undang-undang yang berhak merubah ya yang membuat undang-undang gitu ya. Sama ya. Jadi sopo sing punya otoritas dan kewenangan membuat, maka itu yang punya otoritas untuk melakukan apa? Proses perubahan. Jadi sini dikatakan la mubaddila li kalimatihi ay la mughayyira li ahkamihi fala akhadan yaqdiru ala tabdiliha wa taghyiriha ghairuhu. Tidak ada selain Allah yang bisa merubah terhadap atas ketentuan hukum Allah. Sehingga dari ayat ini, ayat yang berkaitan dengan hukum itu ada potensi untuk dirubah gitu. Jadi yang ada nasakh mansuh ya, ada istilah itu ya, apa namanya? Nasakh mansuh. Nasakh itu merubah, mengganti sebuah ketentuan hukum, termasuk baik dari segi redaksi ayatnya maupun dari segi isi hukum. Dalam hal hukum itu yang mungkin terjadi nasakh mansuh. Tapi kalau dalam hal informasi, berita, akhbar, baik berita yang sudah lewat, yang diceritakan di dalam Al-Quran, maupun informasi yang masih akan datang, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu namanya kan akhbar al-mustaqbalah. Apa namanya? Akhbar al-mustaqbalah. Informasi atau berita yang masih akan datang. Tapi kalau cerita tentang Bani Israel, cerita tentang para nabi-nabi terdahulu, cerita tentang Nabi Adam, itu namanya akhbarun madiyah. Apa namanya? Akhbarun madiyah. Informasi, berita yang bersifat sudah lewat. Sesuatu yang, informasi yang sudah lewat. Kalau berupa akhbar itu tidak mungkin terjadi nasakh gitu ya. Tidak mungkin terjadi adanya apa? Nasakh mansuh itu. Nggak mungkin ada ralat. Oh ternyata bukan Nabi Adam itu yang melakukan, tidak mungkin. Gitu. Makan buah khuldi itu bukan Adam, nggak mungkin. Oh ternyata nanti hari kiamat itu terjadinya dengan tanda seperti ini itu tidak jadi itu. Nah, itu namanya meralat ya, menasakh itu tidak mungkin. Jadi yang sifatnya informasi atau akhbar itu tidak mungkin terjadi nasakh namanya. Nasakh itu hanya mungkin terjadi pada aspek hukum. Karena hukum itu lebih didasarkan pada kondisi keadaan. Karena pertimbangan kondisi kebutuhan yang berbeda, maka bisa lalu kemudian berbeda. Paham ya? Karena kehidupan ini diciptakan oleh itu punya dinamika, punya pergerakan. Nah, hukum yang mengatur kehidupan itu punya potensi untuk mengikuti pergerakan itu, menyesuaikan. Sehingga terjadi dalam hukum itu namanya apa? Nasakh mansuh. Apa namanya? Nasakh mansuh. Ya syariat Nabi itu kan hampir semua Nabi itu punya syariat yang bisa berbeda gitu ya. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi terdahulu. Bisa berbeda, bisa ada yang sama. Ya karena tadi kondisi yang berbeda gitu. Contohnya ya kalau Nabi dulu, Nabi Isa itu, Nabi Isa sama Nabi Musa itu kalau ada najis itu tidak dicuci dengan pakai air, baju yang terkena najis itu. Tapi harus digunting, dipotong gitu. Buang gitu, potong. Nah, ada syariat terdahulu kalau orang memakan makanan yang dimasak pakai api itu batal wudunya. Syariat dulu. Tapi lalu ketika Nabi Muhammad dimansuh. Ya karena kira-kira Gusti Allah itu sangat
paham betul kalau umatnya itu suka kuliner gitu ya. Umat Nabi itu suka golek mangan gitu ya. Ya buat batal-batal aja kayak sholat gitu kan ya. Makanya lalu dinasah. Beruntung kan? Ya, ya, makan gedang goreng pakai api kan? Ya. OT-OT pakai api menggorengnya gitu kan. Memanis sate langsung malah apinya. Panggang langsung. Itu malah batal langsung gitu ya. Karena enggak pakai wadah lagi gitu ya. Nah, perubahan ini sesuatu yang rasional gitu ya, yang mungkin dan memang harus gitu. Karena sekali lagi hukum diciptakan untuk memandu terhadap kehidupan. Nah, kehidupan itu bergerak, maka tentu yang kemarin hukumnya bisa jadi tidak boleh, saat ini menjadi boleh. Hukumnya yang kemarin itu model gini dirubah menjadi begini. Jadi dalam hukum itu dimungkinkan terjadi nasih masuk. Tapi siapa yang berhak untuk menggantikan? Hukum itu tetap Gusti Allah. La mubaddila li kalimatihi, ya. Walan tajida min dunihi multahada itu. Tetap yang punya kewenangan, punya otoritas, makanya gitu ya, untuk melakukan proses perubahan, ya tetap Gusti Allah. Nasih masuk itu. Ya tadi saya contohkan, yang berhak untuk merubah aturan hukum itu ya, sehingga hukum, gitu ya, sehingga hukum. Yang berhak untuk merubah kebijakan di satu institusi ya tentu yang punya kewenangan membuat kebijakan itu siapa gitu. Sama dalam agama. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak punya kewenangan. Nabi Muhammad itu bukan asyari. Nabi Muhammad itu adalah muballighun yang menyampaikan. Mubayyin yang menjelaskan. Karena aturannya tetap tekok sapa? Semua syarat dari siapa Gusti? Si Allah. Muhammad itu menerima dikasih lalu disuruh menjelaskan. Menjelaskan pun dipandu oleh Gusti Allah menjelaskannya. Sehingga penjelasan Nabi itu pun sesungguhnya adalah wahyu. Sehingga hadis itu dikatakan wahyu. Oke ya. Jadi la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Yaitu wasfir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum dan seterusnya. Yatahaddatahum bin nar. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaltamisuhum. Hatta idza asaba fi mu'kharil masjid yadhkuruna Allah ta'ala qala alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta amarani an nasfira nafsi ma'a rijali ummati ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Sampai Nabi lalu menandaskan ini. Alhamdulillah kata Nabi, kalau dawuh Nabi, alhamdulillah Allah telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk senantiasa sabar menyertai umat saya, ma'arijali ummati ma'akum al-mahya. Lalu kemudian Nabi menjawab, ma'akum al-mahya. Oke lah. Kehidupanku bersama kamu. Hidupku adalah senantiasa bersamamu. Bahkan wa ma'akum al-mamat, wafatku, kematianku, kata Nabi, itu juga tetap bersama dengan kamu. Nah, luar biasa kan? Jadi ketika mereka meminta, punya usulan dari kaum yang mu'allaf ini agar Nabi terus berusaha untuk mendampingi, membersamai mereka gitu ya. Dengan usulan tadi itu, lalu turun ayat ini, dan Allah memerintahkan pada Nabi untuk punya kesabaran. Jadi melakukan dialog, melakukan komunikasi, membimbing, mendampingi terhadap umat-umat yang masih mu'alaf, umat-umat yang masih terpinggirkan, yang masih belum cukup punya kekuatan keimanan itu, termasuk secara ekonomi, termasuk secara sosial. Kemarin saiki yang masih marginal, yang masih dalam posisi yang belum beruntung itu, yang belum terlalu punya kelebihan, punya kekuatan dalam hidupnya itu. Wasfir nafsaka amal ladinat yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sehingga Nabi ketika diperintahkan ayat ini, kemudian Nabi dawuh kepada mereka, Nabi menyampaikan pada mereka, ma'akum al-hayat wa ma'akum al-mamat. Ma'akum al-hayat wa ma'akum al-mamat.
hidupku akan senantiasa berada bersama kamu, kamu semua, termasuk matiku pun. Nah ini ya, wa ma'akum al-mamat. Nah, dari hadis ini kan kita paham betul bahwa kewafatan Nabi itu hanya persoalan alam yang berbeda lah kalau dikatakan. Tempat yang berbeda. Tapi Nabi itu terus bisa, terus diberikan kelebihan, terus diberikan keutamaan oleh Allah untuk memandu kita ini meskipun masih sudah dalam keadaan wafat itu. Makanya Nabi pada orang tertentu terkadang masih datang saat tidurnya. Nah kalau tidur mimpi Nabi itu pasti benarnya. Kenapa kita disuruh sholawat? Karena wa ma'akum al-mamat. Nabi itu tidak meninggal dalam arti lalu putus dengan kita meninggalnya. Nabi itu meninggal, tapi meninggalnya Nabi bukan berarti lalu kemudian putus, kita seakan-akan tidak punya lagi kemampuan atau tidak lagi ada jalur komunikasi, tidak, gitu ya. Karena tadi hadisnya apa? Wa ma'akum al-mamat. Apa? Wa ma'akum al-mamat. Ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Bersama ma'akum. Jadi Nabi terus membersamai, kalau bahasa yang saya gitu ya, terus berada dalam kehidupan kita ini. Meskipun beliau sudah tidak ada itu. Makanya supaya kita ini terus bisa nyambung dengan Nabi, dianjurkan untuk sholawat itu. Sholawat itu adalah passwordnya untuk kita terus ma'an Nabi. Ya, wa ma'akum al-mamat. Sholawat dengan Nabi. Tentu jangan sholawatan dok terus gak sholat. Ya, ya terus orang gelem badah liyane ya ora iso. Ya sholawat nanti diparani. Tapi geleng-geleng kepala dok ya. Sholawatnya gitu ya, bukan apa heroiknya yang bawa bendera terus begini-begini itu bukan. Itu masih mahabbah. Tapi yang pokok itu ya sholawat. Tidak perlu ngenteni ono grup Azhari, apalagi itu, gak perlu ngenteni ono Habib Syekh gitu ya. Sholawat ya mendingan sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Menang-menang sholawat, baca kita di atas kendaraan sholawat ya. Memang kalau ngajar ya jangan sholawatan. Muridnya ini dukun apa guru ya. Artinya sholawat itu sudah segojangan ya. Gojangan itu sudah kebiasaan. Ojo ngenteni kudu ada majelis sholawat, tapi bisa dilakukan setiap saat. Karena tadi ini, ma'akum al-hayat wa ma'akum al-mamat. Nabi terus membersamai kehidupan kita ini. Baik pada dulu ketika beliau masih sugengnya, masih hidupnya beliau, maupun ketika sudah wafat. Sehingga kita punya kesempatan untuk terus bersawi Nabi itu. Barengi tapi kita ora kroso, ora ketok gitu. Itu namanya wa ma'akum al-hayat, wa ma'akum apa? Al-mamat, apa? Wa ma'akum al-mamat, wa ma'akum al-mamat. Itu maksudnya itu. Apa tadi coba? Ma'akum al-mahya, ayo. Ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamatu. Apa? Ma'akum al-hayatu, terus al-mahya ya. Ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Mahya itu yang hidup, ya. Hayyun. Dari kata hayyun hidup. Ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Ini ayat ini turun ketika Nabi oleh Allah diperintahkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajjah. Atas permintaan beberapa sahabat tadi itu. Nabi mbok yo kami ini yang masih mu'alaf ini jenengan dampingi terus. Jenengan bersamai, jenengan bimbing, jenengan dampingi gitu. Ya, sampai usulan begitu. Lalu turun ayat ini. Allah, ya sudahlah Nabi, kamu kudu telaten. Sabar itu telaten ya. Kudu sabar, kudu telaten mendampingi mereka. Ini ajaran yang luar biasa ya.
Pelajarannya apa? Bahwa kehidupan ini terkadang mengharuskan kita untuk punya ketelatenan, punya kesabaran, berdialog dengan siapapun, membersamai pada siapapun. Kenapa? Karena sehebat apapun orang itu tidak bisa menyelesaikan kehidupan itu dengan dirinya sendiri, gitu ya. Ya, sehebat apapun seorang leader, seorang pemimpin, itu nggak bisa dia menyelesaikan kehidupan tanpa orang lain, itu tidak bisa. Makanya kenapa Gus Dur itu berdialog dengan budayawan, Gus Dur itu berdialog dengan orang-orang non-muslim. Ya karena kehidupan bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan berdialog dengan atau berkomunikasi dengan salah satu pihak saja, gitu ya. Tapi harus semua diajak ngomong, semua untuk diajak bicara, semuanya untuk harus bergerak, gitu ya. Termasuk tadi ini acaranya begitu. Jadi sekali lagi, sehebat apapun pemimpin, dia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kehidupan ini dengan dirinya sendiri atau dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi dia perlu melakukan dialog, komunikasi. Dia harus melakukan komunikasi, mengajak kepada semua pihak untuk bisa itu. Ya, contohnya tadi ini, pada Nabi dengan para mu'allafati qulubuhum tadi. Ini tadi saya katakan, orang seperti Gus Dur ya, dia kenapa lalu membuka diri untuk melakukan komunikasi, dialog kepada siapapun? Ya karena prinsipnya tadi ini. Tapi nek wong is kuat itu kan tidak perlu khawatir gitu. Ibarat ikan, dia dicemplung lono ngone banyu sing ngopo wae bentuke ya tetap saja kan. Dimasukkan ke yang ikan laut, ikan di dalam laut yang asin ya dia tidak akan jadi asin gitu ya. Seperti halnya laban khalisan, Allah menciptakan air susu dalam seorang ibu, laban khalisan. Itu tetap murni meskipun dia berada dalam percampuran, ada darah, wadaman ada darah, ada ini. Tapi tetap sebagai labanan khalisan dan bahkan sa'igon lisyaribin. Murni dan dia bisa menjadi sesuatu yang ya menyegarkan, yang menyehatkan kepada orang yang minum itu ya. Jadi kehidupan itu tidak perlu takut. Orang yang takut bersanding dengan orang-orang di luar diri kita itu kan karena dia merasa tidak kuat gitu ya. Dia pasti orang yang tidak cukup kuat, tidak cukup pede untuk berada dalam prinsip keyakinan kebenaran yang dia ikuti. Wasbir nafsaka ma'al ladzina, tadi apa Nabi? Ma'akum al-makhya, apa? Ma'akum al-makhya wa ma'akum al-mamat. Ya, itu pemimpin yang hebat, dia terus berada di tengah-tengah kehidupan umat, baik pada saat bahkan mereka hidup maupun ketika saat mereka wafat sudah meninggal. Gus Dur itu terus berada di tengah-tengah umat. Ya, meskipun sudah wafat, tapi tiap hari masih ribuan orang yang datang. Pada hari tertentu bahkan bisa sekian ribu orang datang. Ya, ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Itu namanya pemimpin yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang sudah membangun hubungan cinta, sudah terjalin hubungan cinta dan kasih sayang antara pemimpin dengan umatnya itu. Maka itu akan tembus gitu ya. Jadi hubungannya bukan hubungan kontraktual, bukan hubungan kepentingan, bukan hubungan popularitas, bukan hubungan sesaat, sekedar kekuasaan, tidak. Tapi dia membangun hubungan itu dengan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Rakyatnya mencintai, pemimpinnya juga saling mencintai. Jadi hubungannya bukan lagi hubungan instruksional. Bukan lagi hubungan yang sifatnya apa? Instruksional. Yang bersifat instruksi, komando, tapi cinta. Cinta. Pemimpin yang mencintai rakyatnya dan yang rakyatnya mencintai pemimpinnya. Itulah yang tadi dikatakan ma'akum al-mahya wa ma'akum apa? Al-mamat. Apa? Ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Pemimpin itu ya bisa guru. Guru itu harus membangun hubungan
yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi tidak pendekatan tata tertib, aturan, absensi, tidak hanya sekedar kepentingan nilai gitu ya. Bahkan tidak hanya sekedar kepentingan keilmuan, tapi sudah yuhibbuhum. Hubungannya itu sudah mencintai tentang kehidupan, mencintai tentang agama, mencintai tentang zat yang menciptakan, mencintai kebaikan, mencintai ilmu gitu ya. Murid itu juga mencintai, maka ketika itu bisa kita lakukan, sesungguhnya kita sudah berusaha untuk menjadi tadi ini. Berada dengan murid ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Dalam semua keadaan kita berada di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita itu. Jadi saya katakan pola hubungannya tidak lagi pola hubungan yang bersifat kontraktual, tidak bersifat instruksional, tidak bersifat formal, mekanik ya, mekanik tanpa jiwa gitu ya. Hubungan yang seperti ini nanti sudah punya jiwa. Hubungan yang sudah punya jiwa. Ada sambung rasa tadi, ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat. Bifanfa'na bibarakatihim.